Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah kita panjatkan terus ya teman-teman, saudara-saudara. Sekarang kita ada di hari yang istimewa. Insya Allah besok adalah hari Arafah, dan hari ini biasanya orang-orang bilang hari Tasu'a, besok hari Arafah, dan lusa hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah masih mempertemukan kita dengan Idul Adha, hari raya umat Islam yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Dulu waktu Nabi Ibrahim dapat mimpi untuk menyembelih anaknya. Jadi mulai kemarin Nabi Ibrahim dapat mimpi untuk menyembelih anaknya, dan saat hari Tasu'a juga bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dan besok waktu hari Arafah itu Nabi Ibrahim kembali mimpi, didapat tugas dari Allah untuk menyembelih anaknya. Kenapa? Karena Allah ingin menguji Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah apa lebih mencintai anaknya. Masya Allah, itu suatu pengorbanan yang gak bisa difikirkan. Kenapa? Sekarang Nabi Ibrahim udah puluhan tahun gak punya anak, 10-20 tahun gak punya anak. Sedangkan setelah punya anak ditunggu sampai umur beberapa tahun, dapat tugas dari Allah untuk menyembelih anaknya. Orang tua mana yang akan berpikir untuk menyakiti anaknya aja udah nggak mau. Intinya anaknya jatuh, anaknya sakit sedikit aja udah bingung. Dan sekarang dapat tugas dari Allah untuk menyembelih anaknya. Ya Allah, luar biasa. Ternyata setelah itu Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya Nabi Ismail, ya Ismail, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Nah, mendengar itu tanpa babi bu, tanpa pikir panjang, Nabi Ismail langsung menjawab, wahai ayahku, kalau itu adalah perintah dari Allah, silakan laksanakan. Akhirnya yaitu setelah itu Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya mau membawa Nabi Ismail dan membawa persiapan untuk nyembelih ya, bawa pisau, bawa tali. Setelah itu Nabi Ismail dibawa ke tempat padang, masih padang luas. Emang di Saudi itu jarang ada rumputan ya. Jadi dibawa ke padang, dilihat ada sebuah batu besar. Lalu setelah sampai di sana, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, tolong ikat tangan, kakiku, dan tubuhku, karena aku tidak ingin melihat ayah tidak tega melihat ayah. Nanti kalau aku meronta-meronta dan aku lari, ayah tidak tega untuk menyembelihku, katanya. Nabi Ismail minta diikat.
Jadi agar setelah nyembelih langsung cepat matilah intinya gitu. Jadi sampai Nabi Ismail biar nggak meronta, nggak goyang kanan kiri. Ya Allah, sungguh berat ujiannya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Akhirnya, Akhirnya setelah itu sudah persiapan, Nabi Ismail sudah diikat tangan kakinya dan tubuhnya agar tidak goyang. Setelah itu dengan rasa rasa dalam dadanya, ya bayangkan seorang ayah menyembelih anaknya, ya pasti pikirannya kacau. Habis itu pedang yang udah ditajamin, udah disah itu akhirnya ditutup. Nabi Ismail ditutup pakai kain. Gak tega Nabi Ibrahim melihatkan, akhirnya disembelih. Insya Allah, setelah disembelih ternyata kebal, ya Allah. Nabi Ismail ternyata kebal senjata. Ternyata setelah digorok-gorok, Nabi Ismail malah berkata, "Wahai ayah, jangan main-main. Cepat disembelih saja saya, dan jangan dielus-elus gitu, diusel-usel di leher," katanya. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat ada kayu, ia pukulkan kayu itu, maka terbelahlah kayu itu jadi dua. Tajam, kata Nabi Ibrahim. Setelah itu masih kurang puas, ada batu, ia ayunkan ke batu itu. Batu itu pecah. Setelah itu Nabi Ibrahim menggorok lagi ke Nabi Ismailnya, tidak bisa. Sampai 3 kali digorok tidak bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim juga gak tega sebenarnya, tapi Nabi Ismail tetap diam. Akhirnya setelah yang ketiga digorok lah. Ternyata setelah digorok sampai terasa, Nabi Ibrahim gak tega lihat Nabi Ismail itu. Jadinya setelah digorok dan terasa ada darah yang keluar, Nabi Ibrahim menangis saat dia melihat apa yang sudah disembelih. Ternyata jadi domba. Masya Allah, ternyata sama malaikat Jibril, Nabi Ismail sudah berdiri di belakang Nabi Ibrahim. Lalu malaikat Jibril berkata, "Hai Ibrahim, kurbanmu sudah Allah terima. Inilah bukti cintamu kepada Allah lebih diutamakan daripada cinta kepada keluarganya." Masya Allah ya teman-teman. Allah, dari kisah tersebut Allah mencintai hambanya itu melebihi cinta seorang anak kepada orang tua kepada anaknya. Allah lebih mencintai seorang hambanya tersebut. Masya Allah. Ini agak panjang, jadi kita sedikit mengingat akan pengorbanannya Nabi Ibrahim saat menyembelih anaknya. Ternyata Allah terima kurbannya Nabi Ibrahim dan Allah selamatkan Nabi Ismail sebagai bukti cinta Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cinta kepada keluarga. Kita lanjutkan ngajinya di surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 190.
90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatasy syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Thumma atimmus siyama ilal layli wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم.